Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Isnaini Haryusriyah. Saya belajar di Politeknik Negeri Batam, jurusan Teknik Informatika, program studi Rekayasa Keamanan Cyber dengan NIM 43320010032. Kali ini saya akan membahas tentang Secure Socket Programming dengan mata kuliah Struktur Data dengan dosen pengampu Bapak Hamdani Arif, Sarjana Pendidikan Master of Science. Yang saya bahas kali ini ada Socket Programming, Client Server, TCP Socket Programming, UDP Socket Programming, dan TCP Socket versus UDP Socket. What is a Secure Socket Programming? Socket Programming adalah pemrograman yang menggunakan soket. Soket ini semacam terowongan atau tunel yang bisa dipakai untuk komunikasi atau pertukaran arah secara bolak-balik. Dengan soket programming, kita dapat melakukan komunikasi antara berbagai bahasa pemrograman, antara berbagai macam platform, antara dua buah komputer, dan antara berbagai tingkatan user. Dalam komunikasi ini, ada yang bertindak sebagai server dan ada yang bertindak sebagai klien. Oke, saya kasih permisalannya. Misal saat kita ngetik di google.com, yaitu www.google.com. Nah, ini akan membuka soket dan terhubung ke google.com untuk mengambil laman dan menampilkannya kepada kita, sama dengan klien obrolan seperti Gtalk atau Skype. Keunggulan dari penggunaan soket ini adalah dapat melakukan komunikasi antar proses atau program melalui jaringan berbasis yang TCP/IP, bahkan dengan program lain, sepanjang program tersebut berbicara dalam protokol transfer yang sama. Adapun elemen-elemen utama soket, ada protokol, ada local IP, ada local port, remote IP, dan remote port. Yang kedua, saya akan membahas tentang client server. Kebanyakan jaringan komputer yang ada saat ini memiliki arsitektur client server. Klien melakukan inisiasi proses komunikasi, sedangkan server merespon permintaan atau request dari klien. Nah, di sini saya tampilkan gambar aplikasi yang terhubung dengan aplikasi lainnya. Untuk membuat aplikasi soket yang sederhana diperlukan dua aplikasi. Yang pertama, ada aplikasi server yang akan menerima data. Yang kedua, ada aplikasi klien yang mengirimkan data pada server. Baik aplikasi server dan aplikasi klien mendefinisikan port yang sama sebagai jalur komunikasi. Jenis penggunaan protokol komunikasi itu ada dua. Yang pertama, TCP/IP atau Transmission Control Protocol, Internet Protocol, dan yang kedua ada UDP/IP, User Datagram Protocol atau Internet Protocol. Yang ketiga, saya akan membahas tentang TCP Socket Programming. Ada bagian server dan ada bagian klien. Bagian server berada dalam posisi listening dan siap menerima koneksi dari klien. Pengiriman dan penerimaan data menggunakan input dan output stream. Sedangkan klien, koneksi ke server dilakukan pada pemanggilan konstruktor. Pengiriman dan penerimaan data menggunakan input dan output stream. Adapun fungsi soket pada server, yang pertama yaitu bin function, yaitu mengikat port. Yang kedua, listen function, yaitu mengamati data yang datang. Yang ketiga, accept function, yaitu menerima koneksi dari remote mesin pada port tertentu. Nah, di sini saya tampilkan model TCP client server. Sebelah kiri ada server dan sebelah kanan ada klien. Jadi yang pertama, kita harus membuat server soket dengan IP address. Yang kedua, menyiapkan soket untuk mendengar. Yang ketiga, tunggu permintaan untuk terhubung. Yang keempat, baca data yang dikirim dari klien. Yang kelima, kirim data kembali ke klien. Yang keenam, tutup soket klien. Yang ketujuh, loop kembali jika tidak disuruh keluar. Dan yang terakhir, tutup server. Itu merupakan perintah keluar yang diberikan oleh klien. Lalu saya akan membahas UDP Socket Programming. Untuk protokol UDP, perbedaannya adalah soket di sisi server sama dengan soket di sisi klien.
dan tidak ada operasi listen pada sisi server. Yang kedua, kemudian saat paket data dikirimkan, alamat soket penerima harus disertakan sebagai argumen. Nah, yang terakhir, saya akan membahas TCP socket versus UDP socket. TCP socket adalah protokol yang reliable atau dapat diandalkan, sedangkan UDP socket adalah protokol yang unreliable atau tidak dapat diandalkan. TCP tidak memiliki batasan karena data-data dikirimkan sebagai aliran data atau stream, sedangkan UDP memiliki batasan ukuran datagram atau paket data yang dikirimkan sebesar 64 KB. TCP membuat satu koneksi. Setelah terbuat koneksi, tidak dibutuhkan mengirimkan informasi soket pengirim tiap kali data dikirimkan. Sedangkan UDP, setiap kali data dikirim, informasi soket pengirim dan alamat soket tujuan turut dikirimkan.